teman-teman satukan hati, kembali lagi dengan Side Talk di episode kedua. Kali ini bersama bintang tamu spesial kita yaitu Kak Rahmi. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Kak Rahmi ini merupakan salah satu kepala program studi di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang topik yang sedang hangat dibicarakan oleh teman-teman mahasiswa yaitu MBKM. Nah, untuk lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan dari Kak Rahmi. Oke Kak, jadi kita bakalan bahas tentang MBKM nih. Cuman mungkin kita jelasin dulu ya Kak, apa itu sebenarnya pengertian dari MBKM. Oke, baik. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan MBKM, saya menjelaskan dulu tentang kurikulum. Nah, jadi kurikulum kita untuk anak 2021 sampai anak 2024 saat ini adalah kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, setiap MBKM ini kurikulumnya itu ada polanya. Nah, misalnya pola 800. 800 berarti tidak ada kegiatan MBKM. 88-nya ada di kampus. Mahasiswa boleh pilih seperti itu. Nah, lalu ada di kampus kita pola untuk MBKM namanya 521, 5 di kampus, 2 boleh di luar kampus, 1 kembali ke kampus lagi untuk skripsi. Nah, jadi penting untuk dipahami bahwa pola ini yang mengatur bagaimana MBKM ini dilaksanakan. Jadi mahasiswa di Fakultas Psikologi hanya boleh ikut MBKM di semester 6 dan 7. Jadi kalau ada beberapa mungkin dari kalian yang bilang bahwa websitenya boleh nih, semester 5 boleh ikut MBKM, semester 4 sudah boleh ikut MBKM. Nah, tapi pola prodinya tidak bisa atau tidak mengizinkan untuk melakukan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan pola MBKM di Prodi Fakultas Psikologi, khususnya S1 Psikologi. Nah, untuk definisi Merdeka Belajar Kampus Merdeka nih saya langsung contek aja ya. Jadi merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lalu Bapak Nadiem Makarim yang bertujuan ini mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Jadi mahasiswa dikasih kesempatan untuk berkegiatan di luar kampus dan memilih secara merdeka. Nah, tujuannya jelas bahwa dia untuk bisa meningkatkan kompetensi atau skillnya untuk bisa nanti bersaing ketika mencari pekerjaan setelah lulus kuliah, begitu. Berarti tadi kita balik lagi ke yang kakak jelasin tadi, yang 521 itu maksudnya semester ya? Semester, jadi konsepnya 5 semester di kampus, 2 semester di luar, dan 1 semester lagi balik ke kampus. Nah, walaupun dalam program MBKM ini ada yang namanya merdeka memilih di luar prodi di dalam universitas. Nah, itu yang disebut dengan MKWU. Nah, MKWU itu kan boleh dipilih di luar prodi, itu ada di semester 5. Intinya 5 itu harus ada di universitasnya, di prodinya. Nah, universitas prodi sisanya semester 6 dan 7 boleh ke luar. Gitu. Oke, Kak. Jadi tadi kakak udah jelasin apa itu MBKM dan tujuannya itu untuk apa. Terus sebenarnya apa aja sih Kak program-program dari MBKM ini? Oke, kalau secara dari buku MBKM Kementerian sebenarnya itu ada 8 yang utama. Yang pertama itu pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar itu ada 2, ada yang di luar negeri, ada di dalam negeri. Kalau luar negeri namanya IISMA, dari dalam negeri namanya PMM, pertukaran mahasiswa mandiri kalau nggak salah. Nah, jadi biasanya itu ada di semester IISMA, kelihatannya semester genap ini. Nah, jadi dia nggak setiap semester IISMA dan PMM. Nah, lalu ada magang, biasanya kalian kenal dengan MSIB, 2 kegiatan magang, lalu studi independen merdeka, ada 2 kegiatan tapi biasanya digabung, tapi kegiatannya beda biasanya. Lalu asistensi mengajar di satuan pendidikan atau lebih dikenal dengan kampus mengajar ya. Lalu ada penelitian riset. Nah, kalau di psikologi biasanya riset bersama dosen. Lalu ada proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini biasanya per proyek gitu. Jadi kalau umpamanya ada pemerintah buka, nanti ada dibuka seleksinya. Lalu selanjutnya ada kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha ini biasanya bekerja sama universitas, nanti ada pertandingannya. Lalu nanti setelah dia lulus atau misalnya dibiayai, nanti dia masuk ke MBKM gitu. Jadi bisa dikonversi. Lalu masuk ke studi proyek independen, tadi udah saya bilang gabung sama magang MSIB, lalu membangun desa atau konsepnya itu KKNT, kuliah kerja nyata tematik. Nah, jadi ada 8 totalnya gitu. Oke, Kak.
Terus kalau di USU itu ada apa aja, Kak? Nah, kalau di USU jadi ada 2 kegiatan utama sebenarnya. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa ada 2, satu mitra kementerian, satu mitra USU. Nah, biasanya mitra USU ini berkaitan dengan magang. Jadi magang bersertifikat mitra USU, magang bersertifikat dan studi independen kementerian. Nah, kalau di USU sendiri ada beberapa yang sekarang lagi berjalan itu mitra USU sudah ada, magang mitra USU sudah buka pendaftarannya sampai tanggal 31 Januari. Kalau nggak salah seperti itu surat edarannya. Magang kementerian sampai saat ini sepertinya belum ada di websitenya, tapi kalian boleh cek masing-masing karena saya nggak bisa ngecek karena yang bisa ngecek itu mahasiswa Ya, masuk dengan akun kalian registrasi, kalian bisa lihat apa aja yang buka. Lalu mungkin sebentar lagi akan ada buka KKNT. Semester ini harusnya KKNT lebih banyak daripada semester lalu. Lalu ada kampus mengajar juga mitra USU, ada juga kementerian. Jadi ada 2 itu biasanya MSIB mitra USU, MSIB kementerian, kampus mengajar mitra USU dan kampus mengajar kementerian. Nah, kalau di USU dia selalu bertahap. Misalnya pertama MSIB, baru nanti kampus mengajar, baru setelah itu nanti KKNT yang terakhir. Biasanya seperti itu. Saat ini baru magang yang keluar. Oke, Kak. Terus setelah kita dengar nih apa aja program-program yang ada di USU, tapi sebenarnya apakah semua mahasiswa bisa ikut? Karena kan tadi Kakak juga udah jelasin yang 521 itu ya, Kak. Mungkin bisa lebih jelas lagi untuk tahun ini. Oke, jadi hari ini untuk saat ini seperti yang udah saya bilang dia semester 6 dan 7, ya kan? Semester 6 dan 7 ini untuk mahasiswa psikologi di Stambuk 2022 atau angkatan 2022, benar. Nah, sering kali misalnya ada mahasiswa bilang begini, Bu, saya semester 8 belum skripsi, boleh nggak ikut magang lagi? Mohon maaf, ada namanya aturan di USU yang bilang bahwa mahasiswa semester akhir tidak boleh lagi mengikuti MBKM. Jadi jatahnya cukup 2 aja, boleh diambil 1 tapi maksimum 2 gitu. Jadi jangan berharap ya udah saya pengennya lanjut nih terus gitu. Nah, jadi nggak bisa MBKM yang boleh. Nah, satu lagi nih, MBKM yang boleh diikuti mahasiswa yang bisa dikonversi, artinya bernilai SKS bisa 10 sampai 20 SKS. Sampai saat ini yang pernah saya konversi memang 20 SKS. Jadi yang bisa hanya mitra USU sama kementerian. Jadi kalau misalnya magang-magang mandiri belum bisa untuk dikonversi, dan magang mandiri juga tidak boleh, tidak kami rekomendasikan dilakukan di masa perkuliahan. Jadi mungkin itu juga ada beberapa teman yang nanya, saya mau magang di sini mandiri, magang mungkin ada kenalan atau apa. Nah, kami belum bisa mengakomodir itu karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di USU gitu. Nanti ikut magang tiba-tiba nggak dikonversi 0 kan jadi sayang waktunya gitu. Oke, terus berarti itu ya teman-teman jawabannya itu di semester 6 dan semester 7 dan untuk tahun ini itu ada di angkatan 2022 ya. Oke, terus selanjutnya gimana sih cara daftar program MBKM itu, Kak? Caranya itu sebenarnya ada di website masing-masing. Jadi kalian boleh masuk ke website masing-masing MBKM. Kalau ke kementerian biasanya dia satu, website Kementerian MBKM Merdeka Belajar. Kalau di USU pasti sudah ada juga websitenya, ada di surat. Biasanya kami kalau ada surat langsung berikan ke mahasiswa. Nah, jadi caranya itu mendaftar di sana. Untuk syarat-syaratnya, nah syarat-syaratnya itu saya sendiri nggak tahu syaratnya apa. Karena setiap perusahaan, bahkan misalnya magang nih di kementerian, syarat perusahaan A, B, dan C kadang-kadang juga beda. Jadi kalau umpamanya ditanya misalnya butuh A, butuh B, kalian boleh berkoordinasi saja ke bagian kemahasiswaan butuhnya apa. Atau misalnya formatnya kadang-kadang format rekomendasinya beda. Ada format misalnya harus kayak pertanggungjawaban segala macam. Nah, itu harus misalnya ke biro rektor. Jadi beda-beda. Jadi syaratnya itu kalian harus menyelaminya sendiri, melihat dengan detail di website masing-masing. Tapi syarat utamanya itu biasanya yang ada diurus di ranah fakultas atau prodi itu adalah rekomendasi yang diberikan saya ataupun WD1. Nah, jadi untuk syarat rekomendasi yang pertama yang harus dilakukan adalah rekomendasi dari dosen PA. Nah, rekomendasi dosen PA ini didapat dengan diskusi, ya kan? Jadi diskusinya itu maksudnya misalnya kamu pengennya apa ke depannya? Saya pengennya misalnya berkarir ini sebagai saya mau jadi HRD misalnya di satu perusahaan. Maka mungkin kamu butuhnya adalah apa nih? Saya butuh magang nih di perusahaan
gitu ya. Nah, sementara kalau umpamanya kegiatan lain kampus mengajar nggak cocok karena saya nggak pengen seperti itu. Nah, jadi pilihlah di sana. Intinya karir masa depan kamu apa, itu yang kamu pilih, diskusikan bersama dosen PA itu. Nah, untuk rekomendasi, setelah dapat rekomendasi, lalu ada namanya surat keterangan nilai kalau nggak salah. Jadi saya minta bukan transkrip nilai itu sebenarnya kan adanya cuma di akhir. Jadi surat keterangan nilai, IPK kalian berapa? IPK minimum 3 biasanya, kecuali KKNT boleh di bawah 3. Nah, jadi setelah itu nanti masukkan ke surat-surat itu, masukkan ke bagian kemahasiswaan, nanti udah ada prosedurnya sebenarnya saya udah bagikan secara detail, sisanya nanti saya yang akan memberikan rekomendasi. Rekomendasinya pun beda-beda, ada yang dengan surat, ada yang nanti di website saya harus kasih kasih checklistan gitu kan, saya kayak memverifikasi, jadi macam-macam. Oke, satu lagi untuk kementerian biasanya dia butuh ada yang namanya pembiayaan beasiswa. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa, cek ada namanya surat pembiayaan KIPKA mungkin ya, atau beasiswa lainnya supaya nanti nggak double funding gitu dari kementerian. Jadi gitu ya teman-teman, teman-teman bisa cek di website masing-masing dan juga bisa menghubungi kemahasiswaan dan juga dosen PA ya Kak? Iya benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam memilih program MBKM ini Kak, apakah ada strategi khusus, baik gimana cara lolosnya, terus juga bagaimana agar si MBKM ini sejalan gitu, linear dengan program karir yang ingin kita tuju ke depannya. Oke, yang pertama tentu gini, kalian tentukan dulu kira-kira setelah lulus maunya apa. Nah, kadang-kadang mahasiswa juga kan belum tahu, misalnya dia pengennya maunya jadi itu HRD, atau misalnya mau ngelanjut profesi, mau ngelanjut misalnya jadi magister sains. Nah, kalau seandainya misalnya mau magister sains berarti kan fokusnya ke penelitian gitu kan, maka kan akan lebih baik ikut ke penelitian bersama dosennya gitu ya, jadi dapat pengalaman. Nah, kalau misalnya mau HRD seperti apa, mau ngelanjut profesi mungkin saya butuhnya tes-tes di mata kuliah pilihan aja, saya nggak perlu harus magang karena saya butuh banyak pengetahuan untuk bisa mendukung saya ikut program profesi. Nah gitu, jadi macam-macam. Nah yang pertama tentukan maunya apa nih ke depannya. Nah kalau masalahnya masih bingung, tentu kan kalian punya dosen PA, ngobrol sama dosen PA-nya, kira-kira ngelihat nilai kamu arahnya kemana nih, minat kamu kemana. Jadi dari situ kamu akan tahu kira-kira yang mana yang paling tepat, yang mau diambil gitu. Nah kalau untuk strategi lulusnya itu mungkin kalian bisa diskusi lah sama kakak-kakak kelas yang sudah pernah berhasil. Karena intinya kalau di USU dia tidak boleh mendaftar sekali dua. Jadi misalnya ada Mandiri misalnya, lalu ada Mandiri terus kalian masuk ke satu lagi perusahaan kepul misalnya sekali dua. Kalau dua-dua lulus, kalian nggak boleh membuang atau misalnya meninggalkan salah satu, karena di USU tidak ada pendaftaran kedua setahu saya. Jadi mereka selalu menyarankan pilih satu. Begitu nanti sudah gagal, boleh ambil yang lain gitu, ambil kegiatan lain. Biasanya ada beberapa tambahan nanti setelah tanggal 31 mungkin ada perusahaan-perusahaan lain. Jadi hanya satu. Kalau di kementerian setahu saya boleh daftar sampai berapa perusahaan. Habis itu nanti kalau seandainya lulus beberapa, kalian boleh pilih yang mana yang menurut kalian paling baik. Nah, perusahaan ini juga harus hati-hati karena perusahaan yang dikasih itu kan banyak. Kalian misalnya saya mau HRD, tapi bagian apa? Misalnya kalian nanti saya kayaknya mau ke perbankan, pilihlah perbankan. Tapi kalau misalnya saya mau kayaknya di kementerian, nah itu ada kementerian kayak yang banyak juga yang bisa menerima kita sebagai orang psikologi gitu, anak-anak psikologi ini. Atau misalnya kemarin tuh ada sekolah ekspor, mungkin dia kewirausahaannya tinggi gitu kan, banyak lagi kuliah tapi wirausahanya jalan, ya ikutlah kewirausahaan atau ikut kayak tadi sekolah ekspor. Jadi apa yang udah kalian punya nanti mana tahu bisa kalian ekspor gitu kan, jadinya memang berguna untuk mencari pekerjaan setelah lulus gitu. Oke, berarti memang harus linear, sebisa mungkin linear lah agar berguna. Iya, sebisa linear karena kan MBKM ini kan inginnya kan kalian membuka wawasan. Nah, anggaplah di USU di prodi S1 tidak ada tentang kewirausahaan. Jadi kan karena kalian mau wirausaha, kalian carilah gitu di luar sana yang bisa membantu kalian untuk berwirausaha gitu. Oke Kak, apalagi nih terbuka semua ya Kak untuk Fakultas Psikologi. Terus kita lanjut lagi ke ini ada sebuah pernyataan, jadi kita mau konfirmasi juga ke Kak Rafni, itu
apakah ini fakta atau mitos bahwasannya MBKM ini tuh bisa ngekonversi 6 SKS skripsi, Kak? Oke, jadi seperti yang tadi udah dijelasin juga, kan dia cuma boleh diambil semester 6 dan 7. Maka konversi itu di semester 6 dan 7. Sementara kan skripsi di semester 8. Jadi nggak bisa kegiatan MBKM dikonversi untuk skripsi. Berarti termasuk juga untuk ngekonversi semester sebelumnya juga nggak bisa ya, Kak? Nggak bisa, karena jadi gini, untuk anak-anak yang 2020 yang programnya bukan MBKM, mereka bisa mengkonversi. Jadi yang lalu saya bisa konversi misalnya dapat nilai C, saya konversi gitu. Tapi karena kalian memang programnya MBKM, semester 5 semester di depan ini nggak bisa diganggu-gugat. Kalau mau memperbaiki, ya udah ngulang gitu. Jadi yang boleh itu hanya di semester 6 dan 7. Gitu. Oke, Kak, berarti jawabannya mitos ya teman-teman Mitos. untuk untuk konversi dari MBKM ke skripsi. Terus selanjutnya kita kemarin udah ada tanya jawab nih, Kak, di Instagram BEM dan ada beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan ke Kak Rahmi. Yang pertama itu apakah ada ketentuan matkul yang diambil untuk yang mau ikut MBKM ketika mengisi KRS? Oke, jadi sebenarnya secara apa ya, seharusnya dibangun oleh sistem sebenarnya itu ketika mahasiswa ikut MBKM dia hanya memilih langsung, misalnya ada mahasiswa outbound gitu, jadi dia ngisi KRS di outbound. Tapi sampai saat ini memang sistem kita belum bisa mengakomodirnya. Saya nggak tahu kalau seandainya nanti ternyata semester ini ternyata sudah bisa, mahasiswa itu akan masuk ke outbound, lalu mereka akan pilih sesuai mata kuliah yang kami tawarkan. Harusnya seperti itu. Nah, tapi yang sampai saat ini terjadi adalah anak-anak MBKM kami mintakan untuk tidak mengisi KRS kalau seandainya sudah lulus. Nah, begitu kalian misalnya lulus, dinyatakan lulus, misalnya saya magang di PT X gitu ya misalnya. Nah, berarti kalian tidak perlu mengisi KRS, ataupun yang sudah ngisi KRS diluruhkan KRS-nya. Jadi di masa PKRS kalian batalkan, jadi nggak ngambil sama sekali. Nah, setelah itu tugas kalian adalah mendaftarkan diri di website MBKM USU. Jadi ada banyak sekali mahasiswa yang lulus MBKM tapi dia tidak mendaftarkan diri di MBKM USU. Jadi harus udah lulus baru daftar ke MBKM USU. Jadi nanti nama mereka di list. Nah, ketika nanti sistemnya konversi, nama-nama ini akan dimasukkan di sistem SIA USU, satu USU itu untuk dimasukkan ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang ikut MBKM. Nanti dari situlah kami bisa mengkonversi. Kalau kamu nggak daftar, namamu nggak ada di situ, kami nggak bisa konversi. Gitu. Nah, ini ada beberapa nih anak 2021 yang lupa mengkonversi. Nah, lupa mendaftar. Akhirnya kami nggak bisa konversi sampai sekarang, dan itu sistemnya ribet gitu. Karena kan bukan kita yang buka, sistemnya kan adanya kita harus lapor dulu ke Dir PP, biro ngelapor ke PSI, ya muter-muter lah kita. Nah, jadi lama gitu. Oke, berarti nggak ada dan pastinya daftar MBKM dulu baru ngisi KRS ya, kalau misalnya tidak lulus. Kalau tidak lulus, jadi kalau umpamanya kalian sampai akhir misalnya belum juga, berarti ya udah isi KRS biasa dulu gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Kak, apakah boleh mengambil mata kuliah lain selagi menunggu pengumuman MBKM? Ini situasinya udah masuk kuliah nih, Kak. Nah, kalau sudah masuk kuliah itu kan terakhir kan kita KRS itu tanggal 7 kalau tanggal 8 sebenarnya. Tapi kan tanggal 7 dong PA kan. Nah, kalau sampai tanggal 8 belum ada pengumuman, isilah KRS yang biasa, mata kuliah pilihan. Kalau seandainya nanti misalnya 2 minggu setelah kuliah ternyata akhirnya diterima, nanti itu tinggal di PKRS lah ya. PKRS dibuang mata kuliahnya, jadi fokus ke MBKM-nya gitu. Oke, Kak. Berarti udah terjawab ya, teman-teman. Tapi nanti ini kan masanya belum ini selalu tentatif. Jadi nanti di grup aja dibahas gimana mekanismenya gitu. Jadi udah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang sampaikan. Terus Kakak ada pesan nggak untuk audiens yang menonton SciTalk ini, terutama untuk angkatan 2022? Oke, untuk adik-adik 2022 ini, yang pertama itu kalau kalian misalnya bingung, boleh tanya. Tapi nanyanya jangan nanya ke saya di grup. Jadi jangan nanya ke saya satu persatu, itu yang pertama. Supaya teman-temannya yang juga bertanya tapi malu ya kan, dia juga paham, itu pertama. Nah, yang kedua, coba mungkin kan ketika kita milih MBKM itu,
harus benar-benar sesuai dengan keinginan. Jangan cuma keinginan itu berkaitan dengan rencana masa depan. Jangan fokusnya itu keinginannya saya pengen dapat IPK bagus nih gitu kan. Misalnya IPK 4 gitu kan. Karena kan dengar-dengarnya seperti itu ya kan. Kapan lagi nih dapat IPK sempurna gitu ya kan. 4. Nah, jadi jangan fokus ke situ, tapi fokusnya itu seperti tujuan MBKM mendapatkan pengalaman yang berarti, skill yang tambah, jangan sampai kalian magang tapi skillnya nggak nambah gitu kan. Nah, jadi fokusnya ke situ. Nah, makanya saya bilang butuh bicara sama dosen PA. Dosen PA kalau mamanya nggak pernah selama ini cuma tanda tangan KRS, inilah saatnya ya kan. Diskusi dengan dosen PA maunya apa. Nah, jadi banyak sekali dari mahasiswa itu misalnya aduh nggak lulus magang, pilih yang lain sampai akhir nanti milih kampus mengajar, nggak tahu sebenarnya pengen apa, pokoknya intinya Bu saya pengen ikut MBKM aja. Nah, jangan seperti itu. Jadi ada beberapa nanti yang akhirnya setelah selesai gitu nggak ngerasa bahwa itu bermakna, bermanfaat gitu kan. Jadi kan sayang ya. Kalian tetap bayar uang kuliah kan? Ya kan, tetap bayar uang kuliah tapi kamu ikut magang yang sama sekali nggak bermakna untuk kamu, untuk apa gitu. Jadi waktu itu kalian miliki waktu 6 bulan punya kamu, ya udah itu akan habis ya di situ, nggak bisa diganti lagi. Jadi 6 bulan ini harus kamu pikirkan apa yang kira-kira yang worth it, yang misalnya berharga untuk kamu untuk bisa kasih manfaat lebih gitu. Nah, itu yang harus kalian pikirkan lebih. Dan fokus anak 2022 tanya ke kakak kelas. Jadi kakak kelasnya ini kan udah pernah tuh ikut MBKM. MBKM apa, perusahaan apa yang kira-kira worth it untuk diulang gitu. Jadi kalau misalnya ternyata oh PT ini ternyata nggak ngasih apa-apa, atau PT ini cuma nyuruh saya bikin kopi, ngantar ini, ya udah jangan diambil gitu. Karena kita harus fokus sama yang kira-kira kasih manfaat. Nah, itu tuh bagus karena dia kasih kalian kesempatan untuk jadi pewawancara, penseleksi. Nah, itu bagus. Jadi kemungkinan besar saya selalu bilang sama mahasiswa ambil di sana karena dia kasih kesempatan untuk kalian itu jadi seorang HRD, dan kemampuan wawancara yang kalian sudah punya itu akan terasah. Sekali wawancara misalnya 10 yang diwawancarai. Kalian kan udah punya pelajaran tuh wawancara kan. Nah, tapi kalian bisa oh kayak gini ya caranya menseleksi kandidat, atau misalnya untuk naikkan orang ini bisa nggak ya naik jabatan atau apa. Nah, jadi kalian punya skill kalian tuh bertambah. Itu sih dari saya. MBKM ini kan sebenarnya kan menterinya kan udah ganti ya. Nah, jadi nanti kalau seandainya MBKM yang ternyata berganti prosesnya, nanti kita akan kabari lagi ke mahasiswa 2023, 2024 karena kementerian ganti, ada kemungkinan kegiatannya juga ganti. Jadi kita tunggu sampai kira-kira program kerjanya kementerian sekarang seperti apa. Apakah tetap akan dilaksanakan atau nanti mekanismenya berbeda. Itu sepertinya tambahan dari saya. Oke, jadi kita udah dengar nih penjelasan dan paparan dari Kak Rahmi. Terima kasih banyak Kak Rahmi udah bersedia untuk menyampaikan paparan yang sangat berguna ya untuk teman-teman yang akan MBKM nanti, baik angkatan 2022 atau mungkin teman-teman yang akan melaksanakan MBKM juga yang sama kurikulumnya ya Kak. Kan 2023, 2024 ya, gitu. Oke. Dan tadi udah disampaikan kayak kata Kak Rahmi kalau misalnya sebisa mungkin teman-teman merencanakan apa yang ingin dilaksanakan ke depannya. Jadi nggak FOMO-FOMOan ya Kak. Benar. Oke. Makasih Kak Rahmi dan teman-teman semuanya. Dadah. Oke.